menciptakan atau mengkreasikan produk-produk turunan bawang merah. Ya. Hilirisasi bawang merah ya, juga melibatkan pihak-pihak terkait, salah satunya adalah BU, Badan Usaha Milik Petani, yaitu Sinergi Brebes Inovatif. Ya. Sehingga nanti bisa memangkas rantai pasok dan meningkatkan digitalisasi e-commerce pertanian, serta mengoptimalkan dan memperluas penggunaan cold storage untuk menambah masa simpan bawang merah. Sehubungan dengan hal tersebut, Festival Bawang Merah 2023 kita wujudkan bersama dengan pemerintah daerah sebagai langkah strategis menjaga ketersediaan dan kestabilan bawang merah tidak hanya di Brebes tapi juga di level nasional dari hulu hingga ke hilir. Pada rangkaian acara hari ini juga akan diluncurkan aplikasi Sijuna, ya, simpan untuk jual nanti, Sijuna, ya. Kalau tadi harapannya ya pemerintah dan petani kita benar-benar bisa mengatur kapan bawang merah panennya itu dijual sehingga harganya lebih stabil. Ya. Juga akan dilaksanakan pembukaan seremonial panen bawang merah nantinya sehingga Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin berbahagia bisa melihat langsung kurang lebih proses panennya seperti apa. Kalau tadi kan hanya dalam bentuk tarian, nanti kita bisa melihat realnya. Kalau petani-petani kita melakukan panen raya itu seperti gimana ya. Kemudian ini juga merupakan salah satu kegiatan strategis baik di TPID Brebes maupun rangkaian kegiatan GNPIP di wilayah Ekskarsidenan Pekalongan untuk memperkuat ketahanan komoditas hortikultura dan pasokan pangan strategis lainnya. Semoga penyelenggaraan Festival Bawang Merah Brebes mulai dari 21 sampai 23 Juli ini bisa berjalan dengan lancar, menjadi tonggak sejarah kejayaan pertanian bawang merah khususnya di wilayah Brebes, sehingga sesuai dengan tagline yang kita bawa ya, petani semakin sejahtera, inflasi semakin terjaga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berkenan untuk mengikuti rangkaian kegiatan ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Izin, ini kita juga disiapkan pantun dari tim kami, Pak. Bawang merah Brebes itu Bima namanya. Cakep. Rasanya pedas, cocok untuk masakan keluarga. Cakep. Mari sukseskan acara Festival Bawang Merah Brebes 2023. Cakep. Agar petani semakin sejahtera dan inflasi tetap terjaga. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Teguh, wah luar biasa. Banyak, dan nanti kita akan melaunching juga aplikasi yang tadi Pak Teguh sudah sempat sounding. Sijuna ya Pak, dari namanya aja udah ganteng banget gitu ya, Sijuna gitu ya. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan ikuti arahan demi arahan, di mana arahan yang pertama kita akan ikuti dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno BBA MBA melalui video berikut ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia, maju penuh semangat. Memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Brebes dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi atas terselenggaranya Festival Bawang Merah Brebes tahun 2023 di Islamic Center Kabupaten Brebes pada tanggal 21 hingga 23 Juli 2023.
Event ini mengangkat bawang merah yang merupakan komoditas unggulan menjadi ikon Kabupaten Brebes. Kegiatan ini menampilkan berbagai atraksi, aktivitas, dan produk kreatif dengan kearifan lokal, sekaligus mempromosikannya sebagai daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat. Semoga kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi, sosial, budaya, keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Brebes. Bersama lebih kuat, bersama lebih hebat, bersama jaga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Luar biasa, terima kasih Bapak. Ini memang sangat sesuai dengan tadi sambutan dari Bapak PJ Bupati bahwa memang Festival Bawang Brebes tapi turunannya banyak ya Pak ya. Nanti ada ekonomi kreatif, ada pariwisata dan lain sebagainya. Luar biasa memang untuk meningkatkan memutar roda perekonomian di Kabupaten Brebes. Nah, kali ini Bapak Ibu kita akan ikuti kembali arahan Menteri Pertanian yang kali ini diwakili oleh Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Untuk itu kami mohon kesediaannya kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Prihasto Setianto MSc, kami silakan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Belah kupat dipangan wong papat. Dino Jumat, ayo do semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Brebes dan seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Brebes. Rekan-rekan saya dari Kementerian Lembaga, ini ada dari Kementerian Pariwisata, terima kasih Ibu, dari Badan Pangan Nasional, dari Kementerian Perdagangan, dari Perbankan, tadi sudah disebutkan, terus rekan-rekan semuanya, khususnya para petani dan champion bawang merah yang saya banggakan, saya cintai, dan saya hormati. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul bersama di sini dalam rangkaian Festival Bawang Merah Brebes dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kegembiraan. Bapak Ibu yang kami hormati, Direktorat Jenderal Hortikultura menyampaikan selamat kepada masyarakat Kabupaten Brebes yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan event festival ini sebagai media untuk menunjukkan eksistensi Kabupaten Brebes sebagai sentra produksi bawang merah terbesar di Indonesia. Tepuk tangan untuk Kabupaten Brebes. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bupati, ini menjadi sebuah event dan mencanangkan bahwa ini loh Kabupaten Brebes. Ini loh tanpa Brebes, ya, bawang merah nasional kita akan bergejolak. Karena bagaimanapun Bapak Ibu semuanya, yang salah satu yang menjadi penyangga terbesar di Indonesia untuk komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi, salah satunya adalah bawang merah. Ini yang bisa menjaga adalah dari Kabupaten Brebes. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk masyarakat Kabupaten Brebes. Menurut catatan BPS, tren produksi bawang merah nasional dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Pada rentang tahun 2019 hingga tahun 2022, produksi bawang merah rata-rata mencapai 2,1 juta ton yang siap konsumsi, kurang lebih sekitar 1,4 juta ton. Dengan luas tanam rata-rata mencapai 182.000 hektar dengan produktivitas rata-rata sekitar 10 ton per hektar. Sementara kebutuhan nasional sekitar 1,2 juta ton. Secara agregat produksi bawang merah nasional sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bahkan Bapak Ibu semuanya, sejak tahun 2016 sampai sekarang kita sudah tidak
impor lagi bawang merah. Bahkan ini menjadi sebuah kebanggaan, ya, kebanggaan kita bersama, kita sekarang sudah menjadi pengekspor bawang merah loh. Nah, jadi bawang merah memang secara spesifik kita ekspor ke Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Bahkan sekarang juga Timor Leste juga membutuhkan bawang merah dari Indonesia. Memang secara spesifik bulan-bulannya untuk ekspor bawang merah itu sekitar bulan Juli, Agustus, September sampai dengan bulan Oktober. Karena negara-negara yang saya sebutkan tadi juga mereka adalah penghasil bawang merah juga. Tapi khususnya di bulan-bulan yang saya sebutkan mereka memang tidak menghasilkan bawang merah sehingga mereka membutuhkan bawang merah dari Indonesia. Oleh karena itu, ya, yuk kita dorong lagi produksi bawang merah. Salah satunya melalui event Festival Bawang Merah ini kita dorong untuk bisa meningkatkan ekspor bawang merah nasional karena memang kita surplus produksinya. Semangat kembali Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, dari berbagai sumber data yang ada, sejak akhir tahun 2022 hingga Juli 2003 ini, alhamdulillah situasi bawang merah nasional relatif stabil, baik dari sisi pasokan maupun harga. Bahkan pada saat momentum 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, bisa kita lalui bersama tanpa ada gejolak. Pasokan maupun harga bawang merah yang signifikan, bawang merah yang biasanya hampir setiap tahun menjadi penyumbang kenaikan inflasi, alhamdulillah bisa kita jaga dan kendalikan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut membuktikan bahwa sinergi antara Kementerian Pertanian dengan para pengampu kepentingan bawang merah nasional dapat berjalan dengan baik dan lancar. Salah satunya yang cukup menonjol Bapak Ibu semua adalah peran dari pelaku usaha dan juga peran dari champion-champion yang dibina oleh Kementerian Pertanian bersama-sama dengan kementerian lembaga yang lain. Jadi Bapak Ibu semuanya, sejak kita melakukan impor bawang merah tahun 2016, Kementerian Pertanian berpikir, gimana sih kira-kira langkah-langkahnya? Gimana sih kira-kira formulanya? Agar pasokan bawang merah kita ini bisa stabil, bisa terjaga, dan tidak terpengaruh inflasi. Waktu itu kami tahu persis kita dapat teguran dari Presiden, bagaimana ini bawang merah? Ada gejolak ini, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Kami berpikir, kami mencoba membuat konsep-konsep. Salah satunya yang kita dorong sekarang adalah daerah-daerah yang kita kategorikan sebagai sentra inflasi bawang merah. Daerah-daerah yang defisit, kita petakan sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri Pertanian. Petakan daerah-daerah yang defisit. Di sanalah daerah-daerah defisit itu yang kita coba intervensi. Karena memang Bapak Ibu semuanya, anggaran dari Kementerian Pertanian juga memang tidak besar-besar amat, seperti diketahui setiap tahun mengalami penurunan, tapi kita punya konsep. Apa konsep-konsepnya? Kita kembangkan di daerah-daerah defisit, kampung-kampung hortikultura, khususnya kampung-kampung bawang merah. Sejak tahun 2021-2022 ini Bapak Ibu semuanya, kami sudah mengembangkan lebih dari 11.800 hektar bawang merah di daerah-daerah defisit dan juga lebih dari 700 kampung-kampung bawang merah yang sudah kita kembangkan di seluruh Indonesia. Inilah yang menjadi kenapa kita bisa mengendalikan inflasi untuk bawang merah di tahun 2023 ini. Dan kita harapkan tentunya dengan dukungan semua pihak. Ini bisa kita jaga, ya teman-teman di sini, dukungan dari Badan Pangan Nasional, dukungan dari Kementerian Perdagangan. Kita harus bekerja sama dalam hal ini, bagaimana agar inflasi-inflasi ini, khususnya untuk komoditas strategis bawang merah, bisa kita kendalikan bersama-sama. Hanya saja memang Bapak Ibu semuanya, kita harus bisa, tadi sudah disebutkan dari Bank Indonesia, bawang merah kalau memang stoknya berlebihan, yuk kita simpan dulu sebentar. Kita jaga supaya jangan sampai bergejolak.
Oleh karena itu, mumpung di sini ada teman-teman dari Badan Pangan Nasional, kami, Pak Kepala Badan, Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2022 lalu, kita menyiapkan anggaran untuk sewa gudang, Pak. Namun dari hasil audit dari BPK untuk anggaran sewa gudang itu tidak diperbolehkan lagi di Direktorat Jenderal Hortikultura. Padahal tujuan dari untuk sewa gudang itu adalah agar produksi-produksi kalau pada saat berlebihan disimpan dulu. Biaya sewanya disiapkan oleh Kementerian Pertanian. Namun untuk tahun 2023 ini dan 2024 anggaran sewa gudang ini tidak diperbolehkan lagi di Kementerian Pertanian. Ya, ini harus ada di kementerian lain, mungkin ada di Bappenas kalau memang ini bisa. Nah, kita kerjasama terkait dengan hal ini, champion-champion yang ada di Kementerian Pertanian bisa kita gerakkan bersama-sama untuk melakukan penyimpanan-penyimpanan ini supaya pada saat bawang merah dalam kondisi yang harganya jatuh bisa kita tunda jual sementara, pada saat nanti harganya udah mulai naik baru kita lepas, baru kita jual. Ini tujuannya adalah untuk tidak merugikan petani. Kita harapkan dalam ini Bapak Ibu semuanya, ya, yang dimaksud dengan stabil dalam hal ini adalah konsumen senang, produsen juga harus senang. Tidak boleh berat sebelah. Ya. Harganya jatuh, konsumen senang, produsennya yang menangis. Harganya tinggi, produsen atau petaninya senang, ya kan? Konsumennya yang berteriak. Yang harus kita jaga bagaimana ini tentunya bisa stabil sehingga semuanya bisa merasa senang. Ini yang penting saya harapkan melalui momentum Festival Bawang Merah ini, yuk kita bahas bersama, kita bicarakan bersama apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Nanti siang saya lihat ada acara talk show, ya saya harapkan melalui talk show itu nanti Bu Kadis, ya ini bisa menjadi sebuah ajang juga untuk mendiskusikan apa yang harus kita lakukan bersama-sama, bersama dengan tim pengendalian inflasi daerah, bersama dengan tim pengendalian inflasi pusat, agar stabilisasi bawang merah ini bisa terjaga. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura selalu komit untuk menjaga agar inflasi pangan tidak tinggi. Salah satunya adalah bagaimana kita mendistribusikan bawang merah ke daerah defisit. Nah ini Pak Bupati yang menjadi kendala. Dan ini juga selalu saya sampaikan di dalam pertemuan-pertemuan inflasi yang setiap minggu kita lakukan. Kami sampaikan, Kementerian Pertanian dengan masyarakat penghasil bawang merah bekerja sama dengan para champion-champion yang kami bina, siap untuk mendistribusikan bawang merah ke daerah defisit. Cuman permasalahannya yang jadi masalah sekarang adalah di daerah defisit tersebut kan laporan inflasi selalu ada. Ini yang inflasinya tinggi di sini, dan itu selalu ditegur oleh Menteri Dalam Negeri. Itu setiap minggu kita ada. Padahal kita juga siap untuk mendistribusikan ke sana. Tapi begitu langsung eksekusi, ini yang jadi masalah. Para champion kami yang kami siapkan untuk siapkan distribusi ke sana, pertanyaannya, kalau bawang merah ke daerah defisit, siapa yang kira-kira beli di sana? Misalnya, bawang merah bawa ke luar Pulau Jawa. Minimal kan bawanya kan minimal ya harus 1 truk. Kalau bawanya hanya 1 ton, 2 ton ya berat di ongkos. Kalau 1 truk minimal 5 ton atau 6 ton, siapa yang bisa menerima sebanyak 5-6 ton di daerah tersebut? Ini bukan kendala untuk bawang merah saja. Yang paling parah lagi untuk komoditas cabai Bapak Ibu semuanya. Katanya defisit, inflasi cabai. Saya sampaikan pada rapat inflasi. Ayo kalau mau kerjasama, saya punya champion. Kami punya, saya bilang itu. Champion-champion kami siap bergerak, champion-champion kami cukup militan dan cukup loyal untuk melakukan distribusi ke daerah defisit. Cuma pertanyaannya, ada enggak yang bisa menyerap? Jangan sampai yang jadi masalah, gini, si champion mau ngirim bawang ke satu daerah, ujung-ujungnya champion itu juga yang harus menjual di sana. Wah, saya bilang. Ini yang repot. Jadi
saya sampaikan harus ada solusi yang seperti ini. Kalau mau kita berbicara konkret, ayo kita berbicara konkret. Ayo, di mana peran kita masing-masing? Di mana ya, Kementerian Pertanian menyiapkan produksinya. Kementerian Pertanian menyiapkan jalur distribusinya. Tapi kira-kira di sana siapa yang mau menerima? Mohon maaf, Pak PJ Bupati, Bapak Ibu semuanya, kami sampaikan pada waktu itu, kami tunggu pada waktu itu, ada rapat inflasi kami tunggu. Mana nih daerah-daerah yang meminta untuk dikirim barang, karena apa? Kalau kami ngirim barang ke daerah minimal tidak boleh kurang dari 5 ton, 1 truk. Kan nggak mungkin kita ngirim hanya 100-200 kilo, harus 1 truk. Atau 2 truk, atau 3 truk. Pertanyaannya, di sananya siapa yang mau menerima? Siapa yang mau mengambil? Ya kan? Nah, ini, jadi itu tadi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi ini harus konkret. Ya. Kementerian Pertanian, Bapak Menteri Pertanian sangat concern sekali Bapak Ibu semua terkait dengan pengendalian inflasi ini. Apabila ada komoditas yang mengalami inflasi dengan harga yang sangat tinggi di satu daerah, pasti seluruh eselon 1 itu ditegur, tergantung komoditasnya. Kayak kami juga sama, kalau cabai naik, Menteri Pertanian itu pasti langsung, oh ya ini gimana nih, apa langkah pengendaliannya? Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, kami membina yang namanya champion-champion. Champion-champion ini khusus untuk Kabupaten Brebes yang sudah dibina oleh Kementerian Pertanian. Ini ada Pak Alek, coba Pak Alek berdiri. Nah, terus ada Pak Ihwan, ada Pak Ihwan nggak? Nggak kelihatan Pak Ihwan. Ya, ada. Jadi ini champion-champion ini langsung dia berkelompok dengan anggota-anggotanya. Ada 4 orang champion yang mengelola saat ini kurang lebih sekitar 1.917 hektar. 1.917 hektar yang oleh champion bawang merah yang ada di Kabupaten Brebes. Champion inilah yang nantinya siap untuk mengintervensi. Ya. Begitu kami perintahkan dari ini, ayo kita kerjasama, champion ini yang siap untuk melakukan intervensi. Di champion ini sebetulnya juga Pak Bupati kami yang tadi saya sampaikan, kita siapkan juga sebetulnya tadinya di tahun 2022 lalu kita siapkan sewa gudangnya. Hanya saja anggaran untuk sewa gudang ini tidak diperbolehkan lagi ada di Kementerian Pertanian. Adanya harus di Badan Pangan Nasional. Begitu Pak Nyoto ya? Oh, siap. Terima kasih Pak. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit, ada panen berambang diwadahi godong katanya. Wis kadung sayang digondol uang. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, melalui Festival Bawang Merah Brebes ini saya berharap mampu menjadi ruang interaksi yang menarik publik untuk bersama-sama menjaga bawang merah Brebes tetap eksis dan berkelanjutan. Saya menilai di tengah-tengah acara ini banyak anak-anak muda hadir dan terlibat dalam festival dengan sangat antusias. Aura semangat anak-anak muda ini semoga membawa angin segar bagi kemajuan dan masa depan Brebes dalam pentas bawang merah nasional bahkan dunia. Selaku Dirjen Hortikultura, saya mengajak semua pihak untuk terus bahu-membahu menjaga eksistensi Brebes sebagai tulang punggung dan jantung utama produksi bawang merah nasional. Kepada generasi muda Brebes, ayo terjun ke lahan menjadi petani bawang merah yang keren, maju, mandiri, dan modern. Saya akhiri sambutan saya dengan pantun lagi. Kemarin saya dari Soropadan, saya juga membacakan pantun, sekarang juga saya bacakan pantun lagi. Pulau Sulawesi, Pulau Celebes. Tempat berlabuh kapal Finisi Nusantara. Ayo sukseskan Festival Bawang Merah Brebes agar petani semakin maju dan sejahtera. Haji Juwari, Ihwan, Irfan, dan Alex Chandra.
berkelana jauh sampai ke negeri India. Bawang merah Brebes terus terjaga produksinya. Rakyat Indonesia makin makmur dan bahagia. Bawang merah, bawang putih cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Dirjen untuk bisa tetap berada di atas panggung karena kami akan membuka Festival Bawang Merah Brebes ini secara resmi. Untuk itu mohon kesediaannya untuk bisa mendampingi Bapak PJ Bupati Brebes dan juga Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal. Monggo untuk bisa bergabung di atas bersama dengan Bapak Dirjen. Kita akan membuka secara resmi opening ceremony Festival Bawang Merah Brebes 2023. Wah, luar biasa. Baik, monggo. Baik, sekarang kami mohon untuk bisa berbalik ke arah layar. Nah, bisa arahkan telapak tangan ke depan layar dan sekarang kita akan hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Festival Bawang Merah Brebes 2023 resmi dibuka. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan terselenggara selama 3 hari ke depan di Islamic Center Brebes. Tentunya ini juga akan memutar roda perekonomian. Wow, nanti malam kita masih akan ada F1 Loss Festival Bawang Merah Brebes 2023. Baik, kalau begitu kami mohon kesediaan untuk bisa tetap berada di atas panggung karena kali ini kita akan ada seremoni pelepasan ekspor bawang merah, Bapak. Nah, kita akan ada seremoninya. Untuk itu kami mohon kesediaannya kepada Menteri Perdagangan, yaitu diwakili oleh staf khusus Menteri Perdagangan bidang hubungan antar lembaga Bapak Syailendra, lalu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kali ini diwakili oleh Ketua Tim Kerja Daerah Wilayah Jawa, Ibu Trindiana Tikupasang, lalu juga Kepala Badan Pangan Nasional yang diwakili oleh Kepala Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapak Dr. Adesnyoto Suwiknyo, dan juga Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapak Maino Dwi Hartono. Kami silakan untuk bisa bergabung, Bapak. Nah, kita akan melepas ini ekspor bawang merah. Wah, ini luar biasa ini. Baik. Luar biasa, terima kasih. Dan kali ini, mungkin bisa ada di sebelah kanan, ada sebelah kiri, monggo Bapak. Nah, sekarang kita berbalik Bapak, ada satu tombol di belakang. Nah, di layar ada satu tombol, kita boleh tengadahkan tangannya bersama-sama saja. Nah, kita akan bersama-sama melepas ekspor bawang merah. Kita hitung bersama-sama, 3, 2, 1. Ya, kita luar biasa, ini ada negara tujuan Thailand, Bapak. Wow, ini rutenya. Wah. Sudah berlayar tanggal 20, akan berlayar tanggal 27 Juli. Di mana total pesanan sampai Oktober itu ada 150 kontainer. Wow, luar biasa. Yes, ekspor bawang merah, Festival Bawang Merah Brebes. Baik, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Oke, mungkin ini gaya ini dulu, gaya serius dulu Pak. Wah, kita hitung bersama, 3, 2, 1. Oke, nah sekarang kalau gaya bawang merah gimana Pak Urip? Gaya bawang merah gimana? Gaya gini, cuan aja ya Pak, cuan aja ya Pak. Semoga jadi cuan, oke. Gaya cuan. 3, 2, 1. Baik, kepada Bapak PJ Bupati kami mohon untuk tetap berada di tempat. Untuk Bapak Ibu lainnya kami silakan untuk kembali karena kita akan lanjutkan dengan penandatanganan MOU. Baik, terima kasih, boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu.
Nah, kali ini akan ada penandatanganan kerjasama antar daerah. Untuk itu kami mohon kesediaannya kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Brebes, Ibu Insinyur Yulia Hendrawati MSI, Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan Kota Tegal, Bapak Sirat Mardanus, dan juga Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Ibu Efridal Asri. Kami mohon kesediaan untuk bisa naik ke atas panggung. Disaksikan langsung oleh Bapak PJ Bupati Brebes. Jadi ini akan ada penandatanganan kerjasama antara Kota Tegal dan juga Kabupaten Brebes dan juga Kabupaten Brebes dengan Kota Jambi. Wah, kami silakan. Mohon maaf kepada Bapak Efridal. Baik, yang pertama dari Kabupaten Brebes dan juga Kota Tegal terlebih dahulu. Dan juga Kota Tegal. Akan ada tanda tangan perjanjian kerjasama. Tentunya dengan ada perjanjian kerjasama ini diharapkan dapat terus mendorong dan juga ada percepatan ya. Perputaran roda perekonomian tentunya. Satu lagi, sudah? Baik, kalau begitu selanjutnya adalah dari Kabupaten Brebes dengan Kota Jambi, Bapak Efridal. Satu persatu ini luar biasa, artinya memang harus ada sinergi dan juga kolaborasi antar pemerintah kota dan juga kabupaten. Karena tentunya tidak akan dapat bekerja sendiri, kita harus bisa berkolaborasi. Iya. Sampun, baik kita akan foto bersama terlebih dahulu dengan membawa MOU-nya atau perjanjian kerjasamanya. Ya. Baik, boleh diperlihatkan untuk perjanjian kerjasamanya. Kita akan berfoto bersama 3, 2, 1. Sekali lagi boleh. Wah, boleh kayaknya mau jempol atau mau apa Pak? Cuan lagi ya Pak. Mudah-mudahan kerjasama ini mendatangkan cuan lagi ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Bapak PJ Bupati dan juga Kepala Dinas dari Brebes. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Ya, dari Tegal dan juga Kota Jambi kami persilakan untuk bisa kembali. Untuk mendampingi Bapak PJ Bupati Brebes akan ada penyerahan hadiah lomba. Lomba desain batik bawang merah. Wah, ini menarik sekali. Oke, kalau begitu saya akan langsung panggilkan saja untuk pemenangnya. Yaitu juara 3 adalah Alex Setiawan. Ya, dari Bumi Ayu, betul ya. Lalu juara 2 adalah Fajar Wahyu Pambudi dari Bumi Ayu juga. Dan juga juara 1 Lutfiatun Nisa Ketanggungan. Wah, karena di sini sudah hadir juga Forkopimda, kami mohon kesediaannya Forkopimda mungkin bisa untuk mendampingi Bapak PJ Bupati untuk dapat menyerahkan hadiah lomba. Kami mohon silahkan Forkopimda, Bapak Kapolres, kami persilahkan Pak Dandim. Wah, ini dia ini. Batik bawang merah. Jadi nanti motifnya gimana? Bunder gitu ya. Wah, ini bisa menjadi satu komunitas baru. Selamat pagi Bapak, luar biasa, terima kasih Bapak. Nah, ini akan mendapatkan sertifikat penghargaan. Kita mulai dari juara 3 terlebih dahulu. Alex Setiawan yang mana? Alex Setiawan? Oke, dari juara 3 terlebih dahulu. Bapak, mulai dari sini dulu. Juara 1 mendapatkan sertifikat dan juga hadiah 2 juta rupiah. Wah, silakan Bapak. Ini untuk juara 2 mendapatkan sertifikat penghargaan dan juga uang binaan 1.500.000 rupiah.
Juara 3 mendapatkan sertifikat penghargaan dan uang binaan 1 juta rupiah. Baik, mari silakan kita bisa berfoto bersama. Boleh maju Bapak, boleh maju. Ya, agar lebih terlihat dengan jelas. Iya, oke 3, 2, 1 sekali lagi boleh gayanya. Cuan. Wah ini soalnya gaya menentukan harapan dan doa. Semoga Jumatnya makin barokah gitu ya. Baik terima kasih. Kami persilakan Bapak Ibu semuanya juga untuk bisa kembali. Wah selamat untuk semua pemenang. Oh ini nanti kita akan dorong ini untuk batik bawang merah, motifnya bawang merah, batik khas Brebes. Wah itu menarik sekali sih, saya sudah tidak sabar itu ya. Akan menggunakan batik-batik dari Brebes karena saya pecinta batik ya, pecinta kain tradisional. Nah kali ini Bapak Ibu karena memang tentunya semua euforia kebahagiaan ini tentunya akan lebih indah jika kita berbagi. Nah kali ini akan ada penyerahan bantuan kepada adik-adik kita anak yatim oleh Badan Pangan Nasional Bappenas. Untuk itu kepada adik-adik kami silakan untuk bisa naik dan untuk dapat menyerahkan kami mohon kesediaannya kepada Kepala Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapak Dr. Ades Nyoto Suwiknya MM yang didampingi oleh Bapak Maino Dwi Hartono STPMP selaku Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Kami silakan. Ini generasi-generasi penerus bangsa kita. Iya. Wah, silakan. Baik, monggo. Bisa diterima, Adek. Taruh di bawah nggak apa-apa kalau berat. Nah, kalau berat ditaruh di bawah nggak apa-apa. Iya, selalu mengingatkan kita untuk terus berbagi. Matur nuwun, mudah-mudahan bisa memberikan suntikan semangat juga kepada adik-adik kita. Baik, kita foto bersama terlebih dahulu. Yuk, fotonya dadah dulu dong. Dadah, gitu dong. Gimana Pak? Ngomong apa Pak? Oh, pangan kuat. Coba ikutin aku dulu. Pangan kuat. Nah, Indonesia berdaulat. Nah, ya, pangan kamu ngomong pangan kuat, aku tak dari belakang. Ah, ya. Kamu ngomong, kalian berdua ngomong pangan kuat gitu ya. Nanti ibunya ngomong Indonesia berdaulat. Bu pegang mic sendiri Bu. Waduh. Wah, Ibu emeh nyanyi ya. Oke, pangan kuat gitu ya. 1, 2, 3. Ini Mbak, ini dong deket ke mic. Deket lagi. Nah, 1, 2, 3. Indonesia berdaulat. Wah, baik kita foto dulu bersama, boleh kita foto dulu bersama? Sekarang semangat dong, tangannya semangat ini. Dua-duanya, tangannya dua-duanya. Nah, satu lagi sayang. Oh, gini. Set. Wah, mantap ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bisa sayang. Oke. Kita akan bantu. Matur nuwun Bapak telah menyerahkan. Memang acara seperti ini tuh enaknya kayak guyup banget gitu ya. Gayeng sekali memang Jateng ini ya. Luar biasa. Matur nuwun Bapak. Menjadi suatu kebahagiaan tersendiri. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Pak Teguh sudah mengatakan bahwa hari ini akan ada aplikasi Sijuna ya Pak ya. Di mana memang ada bantuan cold storage dari Bappenas kepada kelompok tani begitu. Dan TPID serta Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal ini membuat sebuah aplikasi Bapak. Karena semuanya sekarang digitalisasi, jadi ada sebuah aplikasi untuk bisa memaksimalkan pemanfaatan cold storage tersebut. Seperti apa aplikasi ini? Aplikasi Sijuna simpan jual nanti. Kita saksikan video berikut ini, monggo. Tidak diragukan lagi,
Brebes sebagai wilayah penghasil bawang merah terbesar di Indonesia mampu menghasilkan bawang lebih dari 300.000 ton pada tahun 2022. Meskipun demikian, adanya fenomena anjloknya harga ketika musim panen raya harus dihadapi oleh para petani. Sedangkan bawang harus dijual secepatnya untuk memenuhi kebutuhan, sehingga para petani sering menjual rugi hasil panennya. Masa simpan bawang yang pendek juga membuat petani tidak bisa menahan lama bawang yang dimiliki. Untuk itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Brebes bersama dengan Bank Indonesia Tegal dan stakeholder lainnya terus mendorong hilirisasi bawang merah. Salah satunya dengan adanya badan usaha milik petani, PT Sinergi Brebes Inovatif yang memasarkan pasta bawang merah dan produk hilirisasi lainnya. Di era digital, pemasaran bawang merah juga bisa dipercepat dan memotong rantai distribusi dengan digitalisasi. Beberapa kelompok tani di Brebes telah memasarkan dan bekerja sama dengan e-commerce, di antaranya Segari.id, Pasar Now, Sayur Box, atau Tani Hub. Seiring berkembangnya inovasi teknologi, cold storage pun mulai dipakai sebagai solusi menambah umur simpan bawang sehingga ketersediaan dan kestabilan harga bawang dapat terjaga hingga musim panen selanjutnya tiba. Dengan biaya penyimpanan Rp800 per kilogram per bulan, petani dapat menyimpan hasil panen 3 hingga 4 bulan dengan tingkat penyusutan hanya 7%. Saat ini setidaknya terdapat 33 unit cold storage dengan total kapasitas lebih dari 9.000 ton telah berdiri di Kabupaten Brebes untuk memfasilitasi para petani dan pengusaha. Namun tantangan belumlah usai. Cold storage yang ada belum sepenuhnya dipakai para petani, utamanya petani kecil. Hal ini karena untuk mencapai efisien dan biaya penyimpanan yang murah harus memaksimalkan dan mengumpulkan bawang merah hingga 18 ton pada 1 unit cold storage. Untuk itu, TPID Kabupaten Brebes dan Bank Indonesia Tegal bekerja sama dengan Duta Petani Milenial dan PT SBI mengembangkan aplikasi Sijuna, Simpan Jual Nanti. Aplikasi ini menjadi sarana bagi para petani bawang merah di Brebes dan sekitarnya bergotong royong untuk menyimpan hasil panennya dalam cold storage sehingga tercapai jumlah bawang yang ideal untuk disimpan dalam cold storage. Petani bisa ikut menyimpan di cold storage dengan biaya efisien walaupun hanya mempunyai 1 atau 2 ton bawang merah saja. Petani pun turut terbantu dengan Sijuna karena persediaan bawang yang dimiliki dapat tercatat dan termonitor secara berkala. Aplikasi Sijuna akan dikembangkan sehingga nantinya seperti sistem resi gudang. Petani bisa menyimpan bawang di cold storage ketika harga anjlok dan dijual kembali ketika harga sudah membaik. Sijuna, petani sejahtera, inflasi tetap terjaga. Wah, luar biasa, boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk aplikasi Sijuna, Simpan Jual Nanti. Wah, ini aplikasi mudah-mudahan bisa digunakan untuk memaksimalkan penggunaan cold storage tersebut. Baik Bapak Ibu, luar biasa acara pada hari ini. Kita sudah membuka secara resmi Festival Bawang Merah di mana akan ada 3 hari, jadi nanti malam masih akan ada. Jadi desain-desain batik yang tadi memenang lomba itu akan ada peragaan fashion show-nya nanti malam. Ada Evan Los, wah, jadi nanti malam kita mau joget-joget Bapak ya. Dan besok serta lusa juga masih ada. Jadi boleh untuk bisa kita viralkan ini ke masyarakat Brebes begitu ya, untuk bisa hadir ke sini dan kita belanja-belanja pastinya di sini. Baik, kalau begitu setelah ini kami akan persilakan Bapak Ibu untuk bisa meninjau stand yang telah ada di sini, serta setelah itu akan ada panen bawang merah bersama Bapak. Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, boleh berikan tepuk tangan yang merah meriah. Mudah-mudahan dengan adanya Festival Bawang Merah ini luar biasa, semua harapannya adalah petani sejahtera, inflasi terjaga. Saya Nessa Gozal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu meninjau stand, mungkin akan ada waktu doorstop terlebih dahulu bersama dengan wartawan di Tugu Bawang, kami persilahkan. Setelah itu untuk bisa meninjau stand dan dilanjutkan dengan panen bawang merah.